Seorang polisi khusus diberi tugas untuk menyelidiki kasus pembunuhan yang menimpa orang-orang suci. Namun, polisi tersebut menemukan fakta yang sangat menegangkan. Di balik pembunuhan tersebut, ada sebuah rencana besar dari sebuah organisasi keagamaan untuk menggulingkan pemerintahan. Film ini berjudul The Great Dragon Plague yang dirilis pada tahun 2021. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Yuk, langsung saja kita menuju alur ceritanya. Di alun-alun istana, tampak para tahanan yang akan dihukum mati. Di depan, tampak kaisar sedang duduk di kursinya. Rupa-rupanya, kaisar sedang sakit. Saat itu, akan diadakan upacara pemujaan sekaligus pengorbanan untuk mengusir malapetaka yang sedang melanda kota Chang'an. Karena saat itu, ada rumor tentang munculnya ular raksasa. Karena kaisar sedang sakit, Perdana Menteri Kiri yang memimpin upacara. Ketika upacara dimulai, langit tampak gelap, dan tiba-tiba muncul ular raksasa. Ular raksasa tersebut menyerang kaisar, tapi serangannya dihalangi oleh patung bodhisattva yang tiba-tiba hidup. Ular raksasa itu pun lenyap. Ketika para tahanan mulai dieksekusi, tiba-tiba datang serangan dengan senjata rahasia. Muncul orang-orang bertopeng dan langsung menyerang para prajurit. Salah seorang tahanan yang bernama Wang Xuan berhasil meloloskan diri. Dia kemudian membantu prajurit melawan orang-orang bertopeng. Orang-orang bertopeng terdesak dan pimpinannya kabur. Setelah itu, Wang Xuan menemui Perdana Menteri. Kepada Perdana Menteri, dia mengajukan diri untuk menyelidiki kasus ini. Dengan imbalan, dia dibebaskan. Karena ternyata, sebelum jadi tahanan, Wang Xuan adalah seorang detektif khusus di kerajaan. Perdana Menteri menyetujuinya. Sebagai jaminan, Wang Xuan diberi racun. Dalam 10 hari, jika Wang Xuan tak menyelesaikan kasusnya dan kembali, dia akan tewas. Keesokan harinya, Wang Xuan mulai menyelidiki kasus penyerangan di istana. Dia berjalan-jalan di kota Chang'an untuk melihat-lihat keadaan. Dia kemudian menemui seorang pandai besi. Ia membawa senjata rahasia yang dipakai para penyerang. Karena di kota ini, hanya pandai besi tersebut yang mempunyai kemampuan membuat senjata seperti itu. Pandai besi tersebut mengatakan, beberapa hari yang lalu, ada seorang wanita yang menemuinya dan memesan senjata tersebut. Karena dia buta, dia tak mengenali wajahnya, tapi dia mengenali aroma tubuh wanita tersebut. Wang Xuan kemudian membawa pandai besi tersebut ke tempat hiburan dan memeriksa para wanita yang bekerja di sana. Pandai besi tersebut mencurigai salah satu wanita di sana, tapi tiba-tiba muncul para pemburu hadiah dan ingin menangkap wanita tersebut. Para pemburu hadiah ini saling bertarung untuk memperebutkan sang gadis. Ketika pertarungan semakin serius, Wang Xuan menghentikan pertarungan mereka. Dia mengatakan bahwa gadis tersebut bukanlah pembunuh yang sebenarnya. Dia hanya dipaksa untuk memakai parfum yang sama dengan pembunuh yang sebenarnya. Para pemburu hadiah kemudian pergi. Wang Xuan kemudian menanyakan di mana kamar orang yang menyuruhnya. Tiba-tiba, dari sebuah kamar tampak seseorang melarikan diri. Wang Xuan berhasil menyusul orang tersebut. Orang tersebut bernama Lin Yu, dari suku Miao. Wang Xuan berhasil menangkapnya. Namun, Lin Yu berhasil meloloskan diri dengan membuat ilusi sehingga para prajurit menyerang Wang Xuan. Wang Xuan kemudian memeriksa kamar yang ditempati Lin Yu. Di sana, dia menemukan peta desa Nipu. Wang Yuan kemudian menuju desa tersebut. Setelah sampai di desa tersebut, Wang Xuan melihat banyak sekali patung bodhisattva di sana. Dia juga melihat banyak orang-orang di sana. Namun, orang-orang ini seperti tak sadar.
Mereka berjalan dengan tatapan kosong. Wang Xuan mencoba untuk berbicara dengan salah satu dari mereka, namun tak ada respon. Tiba-tiba ada lonceng berbunyi, dan semua orang menuju ke sebuah gua. Wang Xuan kemudian menyamar dan ikut bergabung bersama mereka. Ketika sampai dalam gua, Wang Xuan melihat ada Lin Yu di sana. Wang Xuan menanyakan, apa tujuan Lin Yu di sana? Lin Yu mengatakan, semua patung bodhisattva yang tersebar di seluruh kerajaan dibuat di sini. Patung tersebut dapat menyebabkan halusinasi. Dia datang untuk mencari obat penawarnya. Tapi Wang Xuan tak percaya. Dia memaksa membawa Lin Yu kembali ke Chang'an. Datang pimpinan desa Nipu. Mereka kemudian melakukan sebuah ritual. Lin Yu berhasil melepaskan diri dari Wang Yuan. Dia kabur, Wang Xuan mengejarnya, namun ketahuan penjaga. Para penjaga menyerang Wang Xuan. Tiba-tiba, datang anak buah Perdana Menteri dan langsung menyerang Wang Xuan dan Lin Yu. Namun, mereka berhasil menyelamatkan diri dengan melompat ke sungai. Keesokan harinya, mereka sampai di sebuah padang rumput. Kaki Lin Yu keseleo. Wang Xuan mengobatinya. Ketika melihat tangan Wang Xuan yang menghitam karena racun dari Perdana Menteri, Lin Yu mengatakan kalau dia tahu obat penawarnya. Mereka berdua kemudian pergi ke desa Miao. Namun di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh anak buah Perdana Menteri. Mereka berdua tak sanggup menghadapi anak buah Perdana Menteri. Ketika mereka terdesak, tiba-tiba ada orang yang menolong mereka. Anak buah Perdana Menteri dapat dikalahkan dan pimpinannya kabur. Wang Xuan dan Lin Yu dibawa ke desa Miao. Ketika bangun dari pingsannya, Wang Xuan melihat tangannya sudah tidak hitam lagi. Artinya, racun dalam tubuhnya sudah hilang. Wang Xuan bertemu dengan orang yang menolongnya. Ia terkejut karena orang tersebut adalah Perdana Menteri. Wang Xuan menanyakan apa yang terjadi sebenarnya. Perdana Menteri menceritakan, setengah tahun lalu, seorang master bernama Aoshi menemuinya. Aoshi meminta bantuan ke Perdana Menteri untuk mengembangkan ajaran bodhisattva dari tanah liat di kota Chang'an. Karena tak merasa curiga, ia mengizinkan ajaran tersebut di Chang'an. Tak lama kemudian, ajaran tersebut sudah menyebar di seluruh Chang'an. Di istana, ada beberapa pejabat yang menentang ajaran tersebut. Namun mereka tiba-tiba menghilang. Suatu hari, seorang detektif melaporkan kalau sekte bodhisattva menculik para penjahat yang hilang. Perdana Menteri kemudian menyelidiki sekte bodhisattva dan menemukan bahwa dalam patung tanah liat tersebut mengandung racun ilusi dan lama-lama dapat menyebabkan kematian. Perdana Menteri kemudian memanggil Aoshi dan menyuruhnya untuk segera meninggalkan Chang'an. Tapi Aoshi melawan dan dia menghabisi orang-orang di sekitar Perdana Menteri. Perdana Menteri berhasil kabur. Aoshi kemudian menyamar menjadi Perdana Menteri, dan Perdana Menteri yang asli pergi ke desa Miao. Perdana Menteri kemudian meminta Wang Xuan untuk membantunya menghabisi Perdana Menteri palsu. Karena dia dan Lin Yu berencana untuk menyerang Perdana Menteri dan membawa obat penawar ke kota Chang'an. Namun, Wang Xuan tak mau membantu karena dia merasa ditipu dan dia tak ingin terlibat lagi dalam urusan kerajaan. Beberapa hari kemudian, Lin Yu berpamitan untuk berangkat ke kota Chang'an untuk menjalankan rencananya. Wang Xuan tetap tak mau ikut. Perdana Menteri akan berangkat belakangan. Beberapa saat kemudian, Wang Xuan juga pergi meninggalkan desa Miao. Dia akan pulang ke rumahnya. Namun tak lama kemudian, di perjalanan, dia melihat pasukan berkuda, anak buah Aoshi, menuju desa Miao. Pasukan Aoshi menyerang para penduduk desa. Perdana Menteri pun melawan dengan sekuat tenaga. Wang Xuan kembali ke desa Miao. Ketika sampai, dia melihat Perdana Menteri terluka parah. Dia pun segera membantu. Anak buah Aoshi berhasil dikalahkan, namun Perdana Menteri tewas. Wang Xuan kemudian menyusul Lin Yu ke Chang'an. Di Chang'an, Aoshi mengadakan upacara pemujaan
Wang Xuan bertemu kembali dengan Lin Yu. Lin Yu menanyakan, kenapa Perdana Menteri belum datang? Wang Xuan mengatakan, Perdana Menteri tak akan pernah datang. Lin Yu pun tahu kalau Perdana Menteri sudah tewas. Upacara pemujaan pun dimulai. Lin Yu kemudian menyebarkan obat penawar ilusi di udara. Melihatnya, Aoshi pun marah. Wang Xuan kemudian menyerang Aoshi. Dan tiba-tiba, para pemburu hadiah pun datang dan menyerang Aoshi. Aoshi mengeluarkan jurus ilusinya. Dalam ilusi tersebut, para penyerang melihat ada monster yang menyerang mereka. Namun Wang Xuan berhasil mengatasi ilusi tersebut. Dia pun berhasil mengalahkan Aoshi. Di akhir cerita, Aoshi dipenjara dan Wang Xuan menjadi detektif kembali. Dan sampai di sini, film pun berakhir. Terima kasih buat kalian yang telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa kembali.